Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid. Di sini saya akan menjelaskan apa itu VLAN, VLAN ID, VLAN akses, VLAN manajemen, dan kenapa VLAN itu penting. VLAN atau Virtual Area Network adalah cara untuk memisahkan jaringan walaupun masih pakai switch yang sama. Masalah tanpa VLAN. Kalau satu switch tanpa VLAN, semua komputer ada di jaringan. Semua bisa saling broadcast, traffic numpuk, kurang aman. Artinya, komputer IT, keuangan, dan marketing semua campur jadi satu. Nah, dengan VLAN kita bisa buat VLAN 10 IT, VLAN 20 keuangan, VLAN 30 marketing. Walaupun satu switch yang sama, mereka pasti beda ruangan. Secara logika terpisah, broadcast tidak tercampur, lebih aman. Jadi VLAN itu membagi satu switch fisik jadi beberapa jaringan logis. Sedangkan VLAN ID adalah nomor identitas VLAN. Contoh, VLAN ID ID 10, VLAN 20, ID 20. Jadi switch mengenai jaringan berdasarkan angka ini. Range normal 1 sampai 4094. VLAN 1 default biasanya jangan dipakai untuk reproduksi. Jadi VLAN ID itu kayak nomor kelas. Sedangkan VLAN akses adalah akses port yang hanya masuk ke satu VLAN. Biasanya dipakai untuk PC, printer, laptop. Contoh, port 1 VLAN 10, port 2 VLAN 20. Kalau PC colok ke port 1, dia otomatis masuk VLAN 10. Akses satu port cuma boleh satu VLAN. Bayangin kayak pintu khusus satu kelas aja. Nah, sekarang VLAN terang, yaitu terang port yang bisa membawa banyak VLAN sekaligus. Biasanya dipakai untuk switch ke router. Kenapa butuh terang? Karena kalau ada 3 VLAN dan kita mau kirim semuanya ke switch lain, masa pakai 3 kabel ribet. Nah, maka dibuat terang pakai sistem tagging IEEE 802IQ. Artinya setiap data dikasih label VLAN ID supaya switch tahu itu dari VLAN mana. Terang sama dengan satu kabel bisa lewat banyak VLAN. Sekarang VLAN manajemen. Nah, ini VLAN khusus buat ngatur perangkat jaringan. Biasanya dipakai untuk SSH, Telnet, Web Login Suite. Contoh VLAN 99 manajemen, IP Suite 192.168.992. Admin masuk lewat jaringan ini. Kenapa dipisah? Supaya user tidak bisa akses switch. Jadi VLAN manajemen itu jalur khusus. Jadi dia itu jalur khusus buat admin. Nah, kenapa VLAN penting? Yang pertama, mengurangi broadcast. Yang kedua, meningkatkan keamanan. Yang ketiga, membuat jaringan lebih rapi. Yang keempat, mudah dikelola. Nah, ini topologi yang saya buat. Nah, di sini ada internet, router pertama, router kedua, VLAN. Ini ada VLAN juga. Ini VLAN juga. Nah, dan ini adalah switch server. Nah, jadi untuk di router pertama, ini router satunya. Yang menghubungkan ke internet yaitu 172.16.12.110/24. Dan untuk IP keduanya ada ini IP buat nyambungin ke ether ke router kedua. IP-nya itu 172.15.078/30. Nah, ini untuk WLAN-nya 10.10.10.1/24. Nah, ini untuk di client itu dia bisa dapat IP-nya itu 10.0.10.2/24 sampai 10.0.10.254/24. Nah, untuk ether 2 ini ada VLAN server, VLAN 100, VLAN jaringan, VLAN 200,
Nah, jadi yang di ether 2 itu yang harus dimasukin VLAN 99 ada 192, 168, 88, 254/24. Nah, untuk yang VLAN 100 ya, atau yang server 192, 168, 10, 81/29. Sedangkan yang VLAN 200 itu IP-nya 192, 168, 10, 97/28. Nah, berarti nanti di laptop kliennya ini IP-nya masukinnya 192, 168, 10, 98/28 sampai 192.168.10.110/28. Nah, untuk si server itu dari 192, 168, 10.82/29 sampai 192.168.10.86/29. Oke, selanjutnya ini ada routing table. Ini ada yang statis, ada yang dinamis. Ini pakai RIP. Ini untuk yang pertama, untuk internetnya ini dia ini fungsinya agak cuma buat bisa ping. Di sini internetnya itu kasih destinationnya itu 0000. Untuk gateway-nya itu gateway dari WLAN yaitu 172.16.12.1. Sedangkan yang routing dinamisnya itu masukinnya WLAN, IP-nya itu 10.0.10.0/24. Nah, ini dia masukinnya pakai IP WLAN yang ether sendiri, bukan yang router sebelahnya. Nah, ini ether 2 nya itu uplink, IP-nya 172.16.0.76/30. Nah, kalau dinamis itu dia harus pakai slash. Sekarang bagian table routing kedua. Internetnya sama, gateway-nya itu pakai yang ether 1 itu. Nah, untuk router kedua gateway-nya itu dari IP ether 2 di router pertama. Sekarang bagian router dinamisnya. Yang dimasukin itu uplink atau ether 1 itu uplink, VLAN manajemen, VLAN server, dan VLAN jaringan. Nah, IP-nya itu uplink 172.16.0.76/30. Nah, untuk VLAN 99 IP-nya itu 192.168.88.0/24. Nah, untuk VLAN yang 100-nya ini IP-nya 192.168.10.80/29. Nah, untuk VLAN 200 ini IP-nya di 192.168.10.96/28. Oke, segitu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.